topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Ramadan masih berlangsung ya. Kita berharap kalian masih tetap berpuasa gitu. Dan ini menjadi episode kedua untuk program Ramadan Lintas Topik. Di episode yang lalu kemarin kita sudah membahas bersama narasumber lain berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Ramadan maupun pemahaman Ramadan secara spiritual. Hari ini kita masih akan membahas program Ramadan dalam tema yang lain, dan narasumber yang kita hadirkan kayaknya suami istri ya. Iya. Kayak mirip Mas suami istri. Ini Mas Rosid Muhammadi dan Mbak Lisa Luciana. Beliau adalah founder dari Akademi Waktar. Akademi Waktar itu apa? Tadi ketika saya juga diberikan notifikasi untuk mewawancara ini, agak bingung Akademi Waktar. Mungkin teman-teman juga belum paham ya, Akademi Waktar itu apa. Kita akan bahas lebih detail, lebih mengerucut sehingga nanti kita akan menemukan sebuah kesimpulan. Oh, ini toh Akademi Waktar. Assalamualaikum Mas Rosid dan Mbak Lisa. Waalaikumsalam Mas Agus. Waalaikumsalam. Ini it's long time tidak pernah dengar suaranya Mas Rosid. Dulu sering ngumpul, sekarang sudah beda alur kan, karena urusannya udah orang-orang nikah. Beda alam. Tapi Ramadan kayaknya non-job nih. Mas dan Mbak Lisa, selamat datang di Lintas Topik ya. Ini sudah jauh-jauh dari Sambek, Wonobungka itu kan, dulu kan di Sambek gitu kan. Teman-teman yang senior mesti paham betul dengan Mas Rosid gitu kan. Tapi kalau yang junior ya nanti setelah ini akan lebih kenal. Langsung kita ingin tahu nih Mas Rosid dan Mbak Lisa, apa sih sebetulnya Akademi Waktar atau Waktor? Waktar. Apa nih Mas Rosid? Ya, Akademi Waktar. Secara singkat dulu ya, nanti kalau lebih lengkapnya biar dijelasin sama admin pusat. Admin pusat. Jadi ini kalau di bawahnya itu kalau kita lihat banner gitu, Akademi Waktar, bawahnya Markas Pembelajar Al-Qur'an ya. Bukan pembelajaran tapi Markas Pembelajar Al-Qur'an. Jadi memang kita bikin satu media yang menjembatani orang-orang yang sudah malu nih kalau mau ke TPQ gitu kan. Berarti kan anak SMP sampai yang tidak terbatas usianya itu biar bisa belajar Al-Qur'an dari bahkan dari nol gitu, dari nggak tahu apa-apa sampai harapannya mahir gitu baca Al-Qur'an. Nah, kenapa akademi, kenapa Waktar, nanti yang lebih paham ini admin pusatnya ya. Atau bu direkturnya itu. Bukan, ini mudirnya, mudir itu direktur Pak. Oh, mudir direktur tuh kita jadi belajar kayak di madrasah tuh. Apa madrasah? Oh gitu ya. Artinya Akademi Waktar ini sebagai lembaga pembelajar Al-Qur'an. Wabil khususnya sekarang kenapa pakai Arab banget ya, ini menjelang Ramadan ada wabil khusus barang. Untuk orang-orang dewasa. Boleh ya? Karena kita orang dewasa ini bingung nih, kita mau belajar di TPQ malu kan udah kadung tua, masa bareng sama anak gitu kan, nggak belajar. Kita juga pemahaman baca Qur'annya parah banget gitu kan. Betul. Seperti itu. Ya betul. Mulai kapan ada Akademi Waktar ini? Kita mulai COVID ya tahun 2019-an ya. 2020 dong, dan 2019. 2020 ya. 2000. Covid-nya 19, tahunnya 2020 pas Ramadan saat itu. Gitu. Berarti kalau namanya COVID-19 tapi mulainya 20 ya. Iya gitu. Tapi hari ini kita nggak bahas tentang COVID ya. Oh gitu. Jadi mulai tahun 2020 itu. Iya 20. Jadi saya lihat di rumah saya itu kan seperti istri itu belajar terus tuh, belajar online gratis sih ya. Hikmah COVID maksudnya. Iya, ini mau lagi tak ceritain. Tolong jangan bertengkar di sini ya. Jaga pertemanan, jaga persaudaraan, dan jaga hubungan suami istri. Persaudaraan. Terus, nah itu saya lihat istri kok sering belajar gitu. Saya terinspirasi. Nah, kenapa nggak belajar Al-Qur'an yang lewat online gitu kan, juga gratis. Karena kan di COVID itu, di suasana COVID itu kan ternyata pembelajaran itu tinggi gitu. Orang kan nggak berani keluar rumah. Nggak berani keluar rumah, terus di rumah belajar lah gitu. Daripada gabut itu kan. Iya, daripada gabut, nggak ada kerjaan, paling bersih-bersih rumput kan gitu. Nah, mending belajar gitu. Oh gitu.
Sekilas seperti itu. Oke, mungkin bisa dilengkapi sama Mbak Lisa nih kayaknya biar lebih. Katanya kan suami istri saling melengkapi. Nah, ini sekarang istrinya yang melengkapi. Admin pusat ya, nek menurut bahasa Mas Rosid ya. Admin pusat. Betul. Oke, ya, terima kasih Mas Agus. Jadi saya asistennya ini Pak Agus, di mana-mana selalu jadi asisten. Bahkan di sini di Markas Akademi Waktar statusnya sebagai admin pusat gitu. Waktar itu dari ini kita akronim ya, akronim dari surah Al-Muzammil ayat 4 Waratilil Qur'ana tartila gitu. Nah, kita singkat menjadi Waktar pakai ki. Waktar itu singkatan. Belum iya. ditanya tadi ya. Belum ditanya udah Melodasi. Tartila ya, bukan tortilla. Tartila. Beda, kalau tortilla ya. itu beda. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil tartil, gitu ya. maksudnya ya. Jadi kita berharap bahwa semua orang-orang itu bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar gitu. Hanya saja kan persoalannya kalau orang dewasa bingung gitu mau belajar di mana. Kalau anak-anak gampang ya TPQ Banyak gitu lembaga-lembaga. ya. Kalau orang dewasa mau ikut TPQ kan malu Pak Agus. Misal Pak Agus ini ikut kan ngaji, tahu-tahu bareng masih sama jilid 2 gitu kan isin Iya. gitu. Malu gitu. Makanya kita terinspirasi membuat kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang dewasa. Nah, hikmah Covid itu tadi karena kita terbiasa belajar dengan online gitu. Orang dewasa itu kan sibuk. Kemudian waktunya repot ya. Kemudian dari sisi biaya misalkan mau privat itu kan juga mahal gitu ya. Mendatangkan orang ke rumah gitu untuk ngajari ngaji kan juga nggak semua orang bisa gitu. Akhirnya kita terinspirasi metode online gitu. Yang online itu semua orang bisa akses, nggak cuma di Wonosobo bahkan sampai ke luar negeri gitu. Kita ada santri dari luar negeri loh Mas Agus. Oh iya, santri online itu ya? Iya. Nggak ada pesantren fisik tapi punya santri ya? Santri ya. Iya, ini alhamdulillah sudah berapa? 3 tahun ya, 3 tahun lebih sebenarnya. 3 tahun ini sudah hampir 700-an santri. Sudah lebih 700 santri. Terus metodenya seperti apa sih sebetulnya? Kalau gini ya, taruhlah orang itu sama sekali belum bisa baca Quran. Sama sekali. Kayak tadi ini kan mungkin bisa teman-teman ini udah familiar lah. Ketika saya pegang buku ini ulang familiar Iqra jilid 1 gitu kan. 1 sampai 6 ini. Oh ini 1 sampai 6 Oke ya. Lengkap yang, itu, lengkap. Yang isinya abata saja gitu kan. Beda dengan metode yang lain. Nah, ketika orang itu baru paham seperti ini gimana Mbak anunya? Jadi kita ceritakan tahapannya aja ya. Contoh nanti orang itu datang mau belajar, kita bahasanya cek bacaan. Jadi silahkan, saya akan tanya gini, ibu atau bapak kira-kira baca Qurannya sudah mahir atau sedang atau kurang gitu. Nah kalau dia bilang kurang berarti saya kira-kira silahkan buka jilid 2 gitu. Jilid 2 yang Epta ya. Terus dia baca. Kalau dia bacanya bagus berarti sudah lebih tinggi. Iya kira-kira jilid 2 itulah gitu. Dia mulai belajar di kita, mulai jilid 2. Tapi kalau jilid 2 di Epta aja belum bisa kita arahkan ke jilid sebelumnya yaitu jilid 1. Basicnya. Dan kemudian kalau sudah seperti itu, kemudian akan kita carikan, tentukan ustadz atau ustadzahnya siapa begitu. Dan dia akan belajar setiap hari per halaman gitu Mas Agus. Oh, berarti per halaman setorannya pakai voice note. Voice note WhatsApp itu. Oh iya ini harus kita samakan persepsi. Saya pikir saya datang ke Mas Rosid atau Mbak Lisa nih. Oh iya. Itu kan kayaknya kita offline ya. Kalau pertamanya harus datang. Ketika cek bacaan pertama kali harus datang. Yang area Wonosobo. Iya itu kita tanyakan itu kalau untuk satu area yang Wonosobo. Tapi kalau misalnya seperti tadi ada yang mungkin di luar daerah kan ada. Itu pakai video call boleh. Video call WA. Oh gitu. Jadi kita medianya itu pure dari WhatsApp gitu. Voice note, video call itu semuanya pakai WhatsApp gitu. Terus rata-rata dari mereka yang hadir atau mereka yang ingin jadi santri ya seperti itu di level mana sih selama ini? Oh anunya ya jilid berapanya gitu kan ya. ada tes awal nih tes awal kayaknya nih buku 1 nih atau level 2 level 3 selama ini yang sudah dilakukan rata-rata mereka sudah di level mana? Di level mana? Sebagian besar ya dari semua yang daftar itu 80% menyatakan sudah bisa membaca Al-Qur'an. Nah ini kan kalau ditanya sudah bisa Bu, sudah gitu. Gimana di rumah ya saya tiap hari baca Quran gitu. Tapi ketika cek bacaan itu hampir 75% itu dari jilid 2.
Dari dijual Iqra, ternyata pemahaman misalnya kayak cara bacanya panjang pendeknya. Terutama di panjang pendek. Hampir kesalahan banyak orang itu Panjang basic pendek ya? itu di panjang pendek. Sudah bisa tahu huruf, udah tahu hukum tajwid, cuma panjang pendeknya masih belum betul. berarti kayak iklab, terus idhar gitu Ya, masih belum paham betul ya. Belum sampai ke situ Mas Agus. dasar, Ini masih basic dasar juga itu ya? panjang pendek itu basic. Jilid 1 itu huruf, jilid 2 itu panjang Panjang pendek. pendek. Gitu. Berapa lama ketika mereka melakukan Menyelesaikan. pembelajaran itu? Ya, 1 jilid rata-rata 1,5 bulan. 1 jilid rata-rata 1,5 bulan. Kan Taruhlah. itu di buku kan ada 30 halaman. Ya. Ya, kalau kita bikin ideal sih 1 hari Satu halaman. cuman kan kadang ada yang nggak sempat dan seterusnya lah kita Iya. bikin 1,5 bulan 1 jilidnya. 1 jilid 1,5 bulan. Berarti kalau ini ada 6 jilid, berarti sekitar 9 bulan. Iya. 9 bulan itu baru 8-9 bulan 8 sampai 9 bulan hanya baru di Selesai level semua. 1. Kita ada level 3 Mas Agus. Jadi level 1 itu Iqra gitu. Kemudian lanjut kalau dia sudah lulus. Kemudian ini tadi belum diceritakan ya kenapa akademi. Karena kegiatan kita ini terstruktur, terkurikulum. Oh, adanya ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya. Mantan guru ya jadinya. Oh iya. Saya mantan murid. Mantan. Saya mantan wali murid. Begitu. Jadi ada kurikulumnya. Bahkan ada tata tertib juga. Kalau tidak setoran selama 15 hari berturut-turut, maka akan kita remove gitu. Karena kita daftar tunggu santri itu menumpuk banyak. Jadi ketika ada yang tidak serius belajar, tidak istiqomah belajar, 15 hari berturut-turut tanpa keterangan, nggak pernah setoran, kita remove. Nanti kita ganti peserta di bawahnya gitu. Oh, ada model absensi kayak gitu Ada, ya. iya. Presensi kehadiran itu ya. Iya, jadi 1 hari harus setoran 1 kali. Dan waktu durasinya 24 jam. Terserah mau luangnya kapan, itu saking enaknya buat orang dewasa ya. Oh, ada iya, yang iya, pagi, ada yang siang, sore, malam, silahkan. Jam 12 malam baru sempat ya nggak apa-apa setoran. Proses setorannya lewat WA. VM, Voice voice note. Voice note. Ya. Oh, berarti kelihatan ya ini. Dan dikirim japri ke ustadzahnya yang Ustadz dimaksud. pendamping. Iya. Ada berapa ustadzah di situ? Total itu yang reguler kita ada 17, kalau yang kelas khusus ada 26. Kelas khusus ini saya sebutkan, reguler itu yang umum. Ya. Kelas khusus ini kita sedang bekerja sama dengan IGABA. Apa itu? IGABA, Ikatan Guru TK Aba se-Kabupaten Wonosobo. Gitu. Jadi total ya hampir 40 ya, 40-an guru. Ya. Artinya kalau misalnya begini, saya nih selaku peserta, terus setiap hari voice note ke ustadzah Iya, yang Japri ya, Japri ke Japri ustadzahnya. untuk store kan ya, Iya. store bacaan. Store bacaan. Dari situ dievaluasi, oh ini Betul. salahnya Iya, di mana, yang seperti itu. Oke. Semoga itu menjadi salah satu cara belajar Al-Quran itu ternyata asik kok, Iya. nggak berat gitu kan. Enak, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Kita lagi keluar kota, jalan-jalan naik bis masih bisa Iya. setoran gitu ya. Karena online juga kan, jadi enak. Ya. Dari jumlah santri yang sekarang ada, itu mayoritas di usia berapa dan dari daerah mana? Terbesar masih Wonosobo, tetap iya. Wonosobo. Kalau Usia daerah ya itu ini seluruh Indonesia itu sudah ada, Medan, Pontianak. Yang belum ada Papua kayaknya ini. Oh, iya? Yang, ya, tinggal 1 ini, Sulawesi ada, Nusa Tenggara banyak. Yang luar negeri ini Libya, Jepang ada 2 orang. Udah ya itu ya. Iya. Iya, Australia ini dalam Itu dari proses. mana mereka tahu ada program ini kan? Nah, gitu. Karena online awalnya itu cuma orang bikin status WA cerita, aku ikut ini loh, ikut ini, aku juga pengen ikut belajar, kayak gitu aja sih. Kita nggak pakai promosi yang Oh, ini. belum. Istilahnya apa bahasa Jawanya, gedok tular. gedok tular kayak gitu ya? Gedok tular apa gedok tular? Gedok tular. tular. Kita nggak bicara makanan di sini hari ini. Masih lama ya. Itu Cleo-nya Masih lama. nggak disajikan ya. Kita hari ini sebulan ini ada sponsor Cleo tapi tidak disajikan. Berarti gini, awalnya jenengan kan belajar online ya pada saat COVID itu. Ya. Terus murid pertama itu
Gimana sampai ada orang yang jangan-jangan murid-muridnya Mas Rosid? Saya Bukan, saya mudah lupa. muridnya lah ya. Yang ingat ini. Enggak, tapi kan belajar online kan Ya. Mbak Lisa. Ini kan itu. sejarahnya, kalau mau cerita sejarah itu agak panjang. Mas Rosid kan dulu pegang ini kajian keluarga sakinah di Masjid Fatimah masa itu. Zahra. Ya, karena COVID kan berhenti Betul, full. Kita nggak ada kegiatan sampai hampir 1 tahun lebih ya. Beberapa jamaah itu ada yang japri, Ustadz kita bikin kegiatan di mana gitu. Karena di masjid nggak boleh, apa di rumah gitu. Waktu itu cuma 5 orang ya, Iya. kayaknya 5 orang. Offline ya. Offline kita pakai karena memang masih suasana COVID COVID ya, ya, nggak boleh dan berkumpul itu banyak. kita pakai ruang tamu, itu masih di ruang tamu. Dari 5 orang nambah banyak. Ruang tamu udah nggak cukup, kita pindah ke sampai ruang tengah 2 ruangan. Ruang tengah nggak cukup, sudah sampai ke ruang makan itu, jadi 3 ruangan. Nggak cukup sampai teras gitu. Akhirnya alhamdulillah sih sekarang sudah ada tempat tersendiri gitu untuk kajian rutin. Jadi dari situ, dari 5 orang kayaknya, 5 ya. Itu masih offline. Baru setelah itu berapa lama? Yang 5 orang itu bertambah Jadi santrinya. offline itu kan kita khususkan hari Sabtu. Sampai sekarang masih itu ada offline, Mas, tapi offline-nya. mereka tetap tiap harinya setor Oh, oke. lewat voice note. Jadi Berat- ibu-ibu itu. 5 orang pertama itu awalnya offline. Iya. Tapi pembelajarannya tetap menggunakan online dan Iya. setiap hari. Sabtu ketemuan. Oh ya, setiap hari store. Tapi setiap hari Sabtu mereka ketemuan seperti Iya. itu. Cuma yang Sabtu ini tidak kita wajibkan, siapa yang dia kayak kajian biasa Iya. gitu. Yang sempat siapa datang Iya, itu. Tapi yang diwajibkan adalah setoran hariannya itu. Iya, betul. Bertambah ininya beranak pinaknya santri gimana? Kok bisa langsung besar gitu loh, Mbak Lisa? Ya itu gedok tular itu tadi. Oke, jadi biasanya ada nih cerita satu keluarga. Pertama yang ikut anaknya, anak laki-laki gitu. Dia ngajak istrinya, ngajak ayah ibunya, ngajak ayah ibu mertuanya, saudara-saudaranya seperti itu. Oh ya. gitu ya. Jadi Kemudian- mereka terus berarti downline ya. Online, ini networking nih modelnya nih Mas Betul, Rosid. iya. Iya, Tapi Nak? bukan MLM ya. ya mulut lewat mulut ya. Iya. MLM. Iya, Ada nggak seperti sih itu. yang mereka sudah bacanya Quran lancar, Ada, terus tidak melalui ini? ada. Ah, Ada, tapi cuma sedikit sekali ya. Iya, ya ada sedikit Oke. sedikit ya. Berarti akademi Waktari ini kan lebih pada pembelajaran dengan menggunakan metode Iqra. Betul. Bukannya diwajibkan ya. Kita bilang diwajibkan nih setiap santri belajar dari ini dulu ya. biar lebih paham. Nah, ketika mereka sudah lulus di buku 6, kemampuannya seperti apa? Ya cerita kan udah lewat tuh, terus dia akan masuk ke level 2 namanya. Itu belajar tajwid sama Talaki. talaki, Pak, membaca Al-Qur'an yang kita simak, kita betulkan gitu. Lewat Zoom ya. Zoom sama VN di WA juga. Lewat Zoom, VN di grup, sama ini ada webnya Webnya apa, Mas? yang Webnya tajwid. untuk yang tajwid. Apa? Web akademiwaktar.com. Jadi semua santri itu punya nomor induk santri, Mas Agus. Jadi kita terdaftar gitu. Kalau dia punya nomor induk santri, dia bisa masuk web, akses ke akses member ke situ, areanya ya, gitu ya. login Akunnya gitu. masing-masing. Itu nanti materi di-share di situ, kemudian soal ujian di-share di situ, kemudian itu juga ada sistem remove kalau nggak naik kelas gitu. Kalau lulus dapat nilai 100, dapat penghargaan, ada sertifikat gitu. Oh, gitu. Sudah. Ini download tadi sendiri. berapa usianya berapa rata-rata? Rata 40 rentang itulah, rentang 40 kalau kita mau bikin rata-rata. Yang paling sepuh 78 itu ada. Ada yang usia segitu belajar. Ada. Dari nol juga. Ya. Iya. Kalau yang anak-anak kelas 4 SD mulai itu ada 4 SD, terus SMP, SMA, kuliah banyak. Tapi rata-rata ibu-ibu 40-an lah ya, 40-50. Mu'alaf 2 orang. Oh, yang mualaf ada juga. Ada. Oh, gitu. Nah, kesulitannya di mana sih ngajari dengan sistem seperti ini? Pertama sistemnya online, kemudian ring usia yang beragam gitu, Mas Rosid. Sebenarnya kalau kita mau mengakui kelebihan metode Iqra, sebenarnya tidak banyak kesulitan karena memang beliau sudah Kiai Asad Humam itu sudah mengatur biar mudah gitu. Jadi paling kesulitannya pada kekonsistenan dari misalkan santri itu ketika setoran gitu loh. Atau mungkin yang lain, masalah yang lain pada ini
pelafalan yang kaku mungkin paling di situ. Karena udah terlalu tua mungkin ya. Iya, Mungkin lidahnya seperti itu, sudah ya. kaku katanya. Tapi sebetulnya nggak masalah kan ketika mereka belajar Nggak di ada usia 40 tahun kayak gitu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dan itu kan bisa berubah sebenarnya. Nah, ngontrol perbaikan ini yang penting banget kan bagaimana mereka membaca Quran dengan tartil tadi seperti itu. Ngontrol perbaikannya seperti apa? Oh, ini salah nih, kayak gitu. Apa juga nanti ustadz atau ustadzahnya juga lewat voice note. Iya. Iya. Koreksinya ya, seperti iya pakai voice note. Bisa voice note, bisa tulisan WA. Misalkan, Ibu ini storannya sudah bagus, boleh dilanjut ke halaman berikutnya. Atau Ibu ini ada koreksian di baris ketiga itu bacaannya mendengung, jangan dibaca jelas misal kayak gitu. Nah itu seperti itu sistemnya. Kalau sistem kontrol itu kita banyak kegiatannya. Level 1, level 2 nanti masih lanjut level 3 itu namanya al-waqfu wal ibtida. Kemudian selain itu kegiatan Ramadan ini kita ada tilawah umum Ramadan yang itu via Zoom. Jadi memang kita berbasis online semua ya Dan itu gitu. khusus member ya, khusus Enggak, santri ya. kalau yang tilawah Ramadan umum. Umum ya. Iya. Oh gitu. Kita pakai pendaftaran Google Form gitu. Ini biar paham nih. Untuk pendaftarannya gimana? Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen menjadi santri ini Akademi Waktar. Kalau akademi harusnya bukan santri, mahasiswa dong. Mahasantri. Ya. Oh, mahasantri. Ini gimana kalau mau daftar nih Mas Ya, Mbak Lisa? nanti bisa diakses baik IG, Facebook maupun webnya Akademi Waktar lah gitu. Kata kuncinya itu udah di Google. Akademi Waktar ya. Itu sudah muncul. Yang penting pakai Ki ya, bukan K. Wakotar. Dan juga bukan Waktor tapi Waktar. Waktar, Itu ya. insya Allah ketemu. Nanti bisa ketemu nomornya admin pusat udah cukup. Nanti dia bisa langsung bertanya gitu. Apakah saya bisa daftar dan seterusnya. Ada nggak sih pembatasan dalam satu periode? Ada, kita bukaan pendaftaran itu 1 tahun 2 kali di bulan Desember dan bulan Juni. Pakai Desember, pakai Juni. semesteran. Semester ya. Iya. Oh gitu Jadi ya. nanti mulai belajarnya Januari dan Juli gitu. Jadi ini kan sudah mulai kemarin kita Januari kemarin itu sudah masuk angkatan ke-6. Berarti besok Juni pendaftaran angkatan 7. Jadi ditunggu aja. Ada ujian nggak sih sebetulnya ujian semester gitu? Ujiannya kalau Iqra ya Cuma ini aja ya. naik. Tapi nggak kayak model-model semesteran di kampus itu ya. Itu ada yang level 2. Ya, level 2 itu nanti ada ujian, Zoom-nya ada ujian, yang talaki itu membaca dari Anas sampai Anaba itu ujian, yang tajwid juga ujian. Nah, itu tadi yang saya cerita, ujiannya pekanan, ada ujian akhir bab, ada ujian akhir. Akhir materi. Yang agak kompleks memang di level 2 itu. Level 2. Agak kompleks. Biar lebih jelas nih, saya juga siapa tahu nanti jadi santrinya Mas Ya, Rosid. Saya milih dengan Mbak Lisa aja, galak aneh Mas Rosid itu. Kita tunggu di markas. Malah guya-guyu juga paling keren sinau. Tadi ya, ini belajar pertama ini. Kemudian setelah ini lulus di tahap kedua itu Level 2. Level 2. Setelah itu berapa lama Mas? 1 tahun. Kalau yang level 2 1 tahun persis. 1 itu tahun. ada kurikulumnya ya sudah. 1 tahun ya. 1 Terus tahun. setelah itu udah lulus Level 3. apa? Di level 2 itu selain setahun kan lama banget kalau dipelajari itu apa aja sih? Nah, ini silakan yang punya Ayo kurikulum. admin. Tadi katanya admin pusat sekarang kano ya. Apa kasih Yang punya kurikulum? Jadi untuk murotal, tartil yang tilawah itu loh, sing level 2. Talaki. Talaki namanya. Talaki itu kita paketnya juz 30 selesai. Ya kan? Ya. Di tahun 1 tahun 1 itu. tahun, ya. Jadi misalkan Al-Fatihah kemudian langsung mundur dari Anas sampai An-Naba. Itu dipecah-pecah gitu loh. Contoh misalkan Al-Fatihah dibagi berapa kali setoran, tidak langsung gemblong Al-Fatihah selesai. Ta'awud dulu basmalah misalkan seperti itu. Oh iya. Ini Kan 1 tahun itu jadinya. sayangnya tadi agak mendadak ya. Jadi kalau enggak kan bisa kita bawakan ini kurikulumnya gitu. Kita ada silabusnya. Kita bisa lihat di website-nya kalau saya jadi membernya. Ya, bisa. Ya, bisa. Nah, kemudian di samping itu ada tajwid gitu loh. Jadi level 2 itu mereka secara praktek pakai talaki yang Al-Fatihah kemudian juz 30. Itu prakteknya. Nah, secara teori dia ikut tajwid melalui web. Jadi materi nanti disampaikan, ayo ini materi udah keluar nih, di share di grup. Nah, kemudian orang lihat, ayo ini ujiannya
udah keluar soalnya lah, itu dia lihat di grup. Oh. Ujiannya seperti itu. Itu untuk tahap Level dua. dua. Level Jadi ketiganya. ada dua hal ya kalau level 2. lagi sama tadi itu Sama ya. tajwid. Tajwid. Diharapkan Dia praktek dapat, teori juga dapat. pemahaman baca Qurannya sudah lebih sempurna dibandingkan yang Iya, Iqra. harapannya level pertama. Harapannya seperti itu. Terus nanti di level ketiga Tiga, al-waqfu wal ibtida, yaitu kita ngerti cara berhenti yang benar dan memulainya lagi gitu. Kan kadang jadi masalah tuh orang baca Quran menggal-menggal itu. menggal-menggal gitu kan, dipenggal-menggal keliru gitu kan. Nah, itu kita belajar di sisi itu di level 3. Kita tempatkan di level yang paling tinggi gitu, al-waqfu wal ibtida. Harapannya dia udah paham tajwid, paham panjang pendeknya dan seterusnya, baru belajar itu. ketika dia mulai baca Quran itu basic ilmunya sudah dapat ya. Iya, Jadi sudah tidak lagi kita ngajari oh Al-Fatihahnya keliru gitu kan. Harapannya seperti Harapannya, itu. ya. Harapannya. Angkatan pertama yang 5 orang tadi itu berarti kan sudah 5 tahun ya, Mbak? Belum. 3 tahun. 3 tahun. 2022 ya. Iya. Oh 22 tapi mulai dari 22, 2020 Berarti 2020 Launchingnya akhir 22 berarti. kita resmikannya 22. 24, ya. dari santri pertama nih peserta pertama kemampuannya seperti apa? Ini kan bisa jadi sebuah rujukan gitu, Mbak. Iya. Gimana? Ustadz gimana? Diteruskan aja. Siapa aja sih ya, santri Kalau pertama? santri angkatan pertama itu kan sudah masuk di al-waqfu wal ibtida ya, berarti dia membaca Qur'annya sudah lancar gitu. Ya kita tolak ukurnya sudah bisa membaca Qur'an dengan baik gitu. Cuma ini Mas Agus yang perlu diperhatikan ya bahwa tolak ukur kita bisa dan tidaknya itu tidak serta-merta seperti anak SD, anak SMP yang kalau dia belajar matematika dia bisa berhitung ini gitu. Tidak seperti itu karena namanya ilmu Al-Qur'an itu nggak ada selesainya. Kita sampai level 3 pun itu masih perlu banyak perbaikan. Bahkan saya sama Ustadz Rosid ini juga kalau ngaji juga tentu masih ada yang harus kita pelajari lebih lanjut gitu. Tapi prinsipnya mereka sudah bisa membaca Al-Qur'an, tahu panjang pendek, tahu hukum-hukum tajwidnya, tahu menggal-menggalnya itu masih dalam proses. Ini belum selesai, level 3-nya belum selesai yang angkatan 1 itu. Oh yang angkatan pertama baru level 3 juga belum selesai ya? Ya, makanya belum ada wisuda ini karena belum ada yang lulus. Oh iya. Nah penyusunan kurikulum itu dasarnya dari mana kemarin? Di awal-awal dulu Mbak Risa. Terus aja tangan dari Mas Rosid gini ya kan? Kurikulum ini. Itu yang sulit-sulit itu dilemparkan ke sini loh ya. Saya gampang-gampang mereka. Kalau kurikulum itu kita merujuknya kan dasar pembelajaran tajwid itu kita pakai metode Asy-Syafi'i gitu. Kemudian kita juga menggunakan matan Tuhfatul Atfal itu istilahnya kitabnya tajwid. Dari kitab itu kita pilah-pilah aja, kita pilah-pilah ada berapa bab sih gitu. Kita pilah-pilah kemudian kita masukkan ke silabus berdasarkan kalender pendidikan. Jadi kita ada kaldik juga kalender pendidikan gitu. Itu berdasarkan dari itu metode Asy-Syafi'i, kitab Asy-Syafi'i. Metode Asy-Syafi'i tolong dong di-spill dikit ke teman-teman ini biar lo agak paham. Mas Rosid dong yang ngomong jangan Barisa terus. Tapi bukunya nggak dibawa ya? Oh, nggak perlu baca buku, udah hafal harusnya. Ini ujian doktoral. Oh iya. Nanti selesai, wah ini ujian apa ini? Prof apa? Di situ secara singkat ya kita belajar dari awal. Misalkan yang bab awal itu masih seputar pengenalan bacaan alif samsiah, alif qamariyah. Misalkan syamsun itu kalau ditambah alif lam asyamsu apa al syamsu gitu. Iya. Al qamaru kan berarti alif lam sama qaf itu al qamaru apa ak qamaru kan gitu misalkan ya. Terus naik lagi masuk ke makharijul huruf. Jadi kita balik lagi kayak jilid 1 tapi dia lebih detail. Misalkan hamzah atau yang kita kenal alif itu dia tuh keluarnya dari mana gitu loh. Nah, ini sangat penting lidah gitu. mana gitu kan? Betul, posisinya iya. di mana, ba dan seterusnya. Kalau di Iqra kan nggak disebutkan. Kamu harus membaca huruf A lewat sini-sini kan enggak. Jadi dipermudah itu dulu, kemudian di level berikutnya baru kita sampaikan cara mengeluarkan huruf yang tepat seperti apa itu. Sampai ya lah. Ya itu dari mana? Dan seterusnya hukum-hukum tajwid yang lain. Kemudian nanti ada tambahan di
bab yang selain utama itu ada gharib dan seterusnya nanti di bab tambahan gitu. Itu mengenai buku Asy-Syafi'i ya. Itu sudah bahasa Indonesia dan ada pengantar contoh-contoh Arabnya juga lengkap. Bagi saya mudah itu. Oke, Mudah dipelajari. bagi Mas Rosid mudah untuk menjelaskan. Mudah dipelajari. Ya kan, mudah untuk dipelajari dan mudah untuk menjelaskan. Persoalannya offline aja kadang-kadang kesulitan kan. Daya tangkap kita nggak menasbihkan itu kan. Daya tangkap santri kan tidak sama, ada yang cepat, ada yang lambat. Apalagi ini online. Hambatannya dihadapi apa nih Mbak Lisa? Kalau online itu pertama kalau Zoom itu sinyal terutama ya, sinyal gitu. Sinyal dan paket. Kalau paket sih sejauh ini Paket kayaknya nggak ada, jarang ada masalah. Jarang terjadi. Wah, paketnya habis gitu. Jarang. Iya. Jadi hampir semua orang bisa mengikuti ini, dari semua santri kita nggak ada masalah dengan kuota. Kendalanya ya sinyal. Kemudian karena online ya kadang waktu ini ya. Ada santri yang semangat sekali gitu kan. Dia WA ustadzahnya terus, "Ustadzah kenapa saya belum dikoreksi? Kenapa saya belum dikoreksi?" gitu. Padahal ustadzah itu juga punya durasi waktu 24 jam. Jadi kurang sabar gitu kadang. Atau kebalikannya. Ustadzahnya yang sabar sekali, semangat sekali, santrinya yang lola gitu. Oh, gitu. Ya berarti memang butuh sebuah ini ya, butuh sebuah kerjasama ya. Tapi lagi nih, kuliah yang lewat kampus secara klasikal itu jauh lebih menyenangkan. Pertama punya teman, punya dosen, lingkungan dan lain-lain. Tapi kalau kuliahnya online, ya kadang-kadang malas-malasan juga kan. Kita Dan ada itu juga solusi itu Mas Agus. Jadi meskipun online gitu ya, kita membuat program offline tiap Sabtu. Harapannya yang kesulitan, misal pas saya baca huruf J kok salah terus gitu. Di hari Sabtu silahkan datang ketemu dengan ustadzahnya, meet up gitu dengan ustadzahnya, kemudian dia bisa setoran, bisa saling ngobrol mana hal-hal yang susah gitu. Kita fasilitasi di Sabtu itu. Sabtu pagi jam 8 sampai jam 9. Tempatnya di mana? Di Markas Akademi Waktar di Wonobungkah. Oh, di Wonobungkah. Markasnya di Wonobungkah, Wonosobo ya. RT 6 RW 7. Berapa? Silakan jenengan. RT 6 RW 7 yang ada pohon rambutannya itu. Oh ya. Poso-poso ngomong-ngomong rambutan. Sama gazebo. Kan kita udah bikin gazebo. Yang di belakangnya ada pohon alpukat. Terus ada kolam ikan yang siap disantap. Ikan nilainya udah besar-besar itu. Jadi, Satu Mas Agus. Jadi gini, kaitannya dengan pembelajaran, kita sering mensinkronkan dengan para ustadz-ustadzah itu bagaimana cara menghadapi santri. Kenapa itu kita pentingkan? Karena kan ini pembelajaran dewasa yang berbeda dengan anak. Anak itu kalau kita push gitu, kita tekan, mereka masih semangat. Kalau orang tua atau orang dewasa itu kan bisa jadi mereka malah menjauh dari pembelajaran. Makanya kita lebih condong kepada ngemong gitu ketika melakukan pembelajaran di Akademi Waktar ini gitu. Lebih fleksibel ya. Artinya tidak straight kalau anak-anak kecil itu ya. Enggak terlalu dipus lah. Yang penting biar mereka tetap mau belajar. Siapa tahu nanti 2, 3, 4 tahun lagi dia baru dapat hidayah, misalkan bisa baca huruf bo gitu. Misalkan seperti itu. Tapi kalau kita kental sekarang kan, kamu nggak bisa, kamu udah nggak bakat dan seterusnya, dia nggak akan belajar Al-Quran. Dan itu ada. Pengalaman selama ini ada. Kita nggak menyebut nama. Pengalaman yang dialami Mbak Lisa sama Mas Rosid ada. Ada gimana? Ya itu yang tadi diceritakan. Kita nggak nge-push gitu. Nggak, artinya ada juga. Santri ada. Banyak. Oh iya. Banyak nggih. Yang apa? Yang itu maksudnya kesulitan di membaca sesuatu. Oh, banyak. Gitu, kalau misalnya main. Banyak gitu. Bacanya gitu, mau suruh baca A susah, itu ada itu. Bahkan kita kan ini ada rollingan ustadz-ustadzah ya. Misalkan dia jilid 4 mau naik jilid 5, jilid 6 kan ada pindah gitu. Pindah ustadz? Ada yang ini minta, "Mbok saya sama ustadzah itu aja, ustadzah yang ini tuh galak gitu." Atau dan lain sebagainya itu ya ada cerita kayak gitu. Kalau yang diceritakan Mas Rosid tadi banyak betulnya, memang betul-betul ngomong. Kalau enggak itu banyak yang putus asa. Yang cepat berarti ya. Lah Mas atau Mbak Lisa, memberikan pemahaman dan pembekalan ke ustadz-ustadzah itu dari mana? Mereka latar belakangnya apa? Ustadz-ustadzah mereka sebagian besar sudah melewati cek bacaan. Sudah melewati cek bacaan. Screening Screening gitu. Jadi ya
Ya seperti itu. Semuanya dari Wonosobo untuk Ustadzah. Iya, sampai Nggak sekarang ada yang masih. di luar ya. Enggak ada. Kemarin sempat ada satu dari luar, cuma karena kendala jarak ternyata kita koordinasinya agak susah. Jadi ini semuanya Wonosobo Sekarang semua. kan semua ya, Wonosobo kan lebih ketika Iya. mungkin Ngumpul, kegiatan hari ya. Sabtu ya gitu kan, pemantauannya lebih langsung bisa ditangani gitu. Berarti dimungkinkan juga nih santri pindah ustadz atau ustadzah. Iya pasti itu pasti. Ada nih ustadzah apa ustadz idola ya berarti. Nggak bisa milih santri itu nggak bisa milih. Cuma itu dia nanti request gitu biasanya. Cuma nggak bisa, kita juga nggak bisa. Kalau memang harus sama ustadzah ini ya dipahamkan gitu. Kayak Mas Agus besok nggak bakal sama saya karena saya sudah ya asumsinya Mas Agus masih ikro gitu ya. Ya. Kalau besok daftar ya secepatnya aja nih. Setelah Lebaran apa pas Ramadan ini. Apa langsung cek bacaan aja sekarang? Atau sekarang aja nih. Itu nggak bakal sama saya karena saya sudah nggak megang itu. Oh enggak, Ikro level gitu. bawah. Iya. Iya. Antara oh iya saya tahu berarti ada grade-grade di ustadz juga ya. Iya, Oh ustadz ini mungkin Iya. masih pegang di level 1, nanti grade ini grade berikutnya ustadznya beda Iya, gitu ya. gitu, Oh, oke. Ada yang ingin disampaikan nih, artinya gini, goalnya kan mesti bagaimana santri-santri itu bisa membaca Al-Quran dengan tartil, namanya juga waktar kan. Nah itu apa ya yang ingin disampaikan Mas Rosid? Ya dari saya dulu ya. Iya, Ya. Jadi kalau saya pribadi itu masih berharap siapapun yang sudah pernah belajar di TPQ maupun yang belum pernah sama sekali gitu ya. Itu jangan kapok untuk mencari tempat-tempat belajar Al-Quran. Nggak harus di Akademi Waktar. Pokoknya selama masih di Wonosobo itu carilah tempat belajar Al-Quran. Tapi kalau misalkan Anda merasa malu gitu, nanti ketahuan orang, saya udah dipandang oleh masyarakat ternyata belum bisa baca Al-Quran dan seterusnya, lah bolehlah datang ke Akademi Waktar. Insya Allah privasinya lebih terjaga gitu. oke, nama dan nomor HP tersimpan ya. Mbak Lisa, lo Ramadan ini kan bisa menjadi sebuah apa ya momentum. Ketika orang-orang mungkin lagi pada meningkat nih kadar keimanannya, spiritnya, terus minimal statusnya lagi pada ngaji gitu kan. Ada nggak efeknya untuk bulan Ramadan ini dengan jumlah santri? Kalau jumlah santri karena kebetulan sedang tidak pendaftaran ya. Jadi tapi ini kita waiting list ini sudah hampir 30-an orang yang nunggu daftar tunggu. Itu nanti maksudnya di bulan Juli ya? Kan kita pendaftaran Januari kemarin. Nah, ini yang daftar di bulan ini Januari, Februari ini sudah banyak gitu yang daftar tunggunya. Kalau yang Ramadan ini itu kita ada program tilawah Ramadan, Mas Agus tadi sudah kita sampaikan. Kita memfasilitasi banyak santri maupun yang umum untuk mengikuti tilawah secara online. Itu tiap pagi kita menyediakan 4 jadwal, jam 6 pagi sampai jam setengah 8, kemudian jam 8 sampai setengah 10 itu offline di Markas Akademi Waktar, jam 10 sampai setengah 12 itu via Zoom, jam 1 sampai setengah 3 via Zoom. Satu hari itu ada 3 4 kali. sesi. Oh, masih ya? 4 sesi nanti milih salah satu yang longgar di mana gitu. Itu kita ada program menyelesaikan 30 juz dengan membaca secara menyimak bersama-sama didampingi ustadz-ustadzah yang akan membetulkan bacaan. Dari semua. Tadi berapa Mbak total santrinya? 730 ya? berapa ya kayaknya terakhir. Kita 700-an seperti itu. Latar belakangnya apa aja sih? Yang Macam-macam ya. macam-macam, yang Heterogen. dokter ada. Dokter apa dokter? Dokter ada, banyak dokter, guru banyak, Bu Camat ada. Bu Camat ada, Bu Bu Camat. Camat Ya. ada dari yang Bu Camat aktif. ibu rumah tangga banyak. Penyuluh agama? Penyuluh agama ada. Lu lihatnya ke sana. Ada tapi bukan ini maksudnya. Poso direkturnya. Bu Camat ada, Bu Camat. Iya. Jadi latar belakang apapun silakan untuk bergabung di Silakan, Waktar ya. ya, karena Silakan. intinya nggak perlu malu sebetulnya kita belajar Al-Quran kan. Ya. Cuman kita menjembatani lah kalau memang malunya itu memang belum bisa dihilangkan ya datang aja gitu. Toh nanti akan kita sampaikan ini privat kok gitu, aman gitu. Jadi nggak perlu malu intinya di situ. Apalagi dia tokoh, terus dianggap sudah pintar, ternyata baca Qurannya masih gradul kan malu gitu kan. Nah, Gitu. ini. Insya Allah aman dan kita nggak akan menyebarluaskan informasinya.
oh ternyata orang ini belum bisa loh. Aman. Bukai ra iso maca Quran. Nah. Itu lembaga waktar apa anu korban gosip. Tapi sebenarnya kalau udah masuk waktar itu mereka ini Masuk secara juga? pribadi malah mengajak-ajak, ayo ikutlah, aku aja ini bacaannya masih belum bagus dan lain sebagainya. Ini jangan-jangan saya juga bisa masuk nih. Ya. Mungkin ya. Coba, Mungkin. coba. Saya sepertiga sudah hafal sepertiga Quran. Sudah hafal? Kulhu. Oh. Kan sepertiga Quran. Oh iya, ini Iya, betul. ini tausiah ya ini berarti. Betul, betul. Ini podcast sama tausiah. Nah itu. Ya bagi saya sebetulnya begini teman-teman sekalian, nggak perlu malu kok ketika kita belajar, apalagi Al-Quran ya, yang itu menjadi sebuah pedoman bagi kita. Terus itu bekal perjalanan abadi kita kok di Al-Quran gitu. Kalau sekarang kita WA aja sehari mungkin ketika 5 menit nggak buka gatel gitu kan. Kenapa itu tidak kita diadopsi dengan kalau nggak buka Quran sehari 1 lembar aja itu jadi kangen gitu kan. Ini jadi tantangan bagi kita bersama nih Mas Rosid dan Mbak Lisa ya. Kita berharap bahwa ke depan Akademi Waktar ini semakin besar, semakin banyak santri dan sudah ada Jepang. Ini yang Jepang tadi loh aku hampir lupa. Santri-santri luar negeri terus gimana? Bacaan Jepang, bacaan Quran logat Jepang atau Iya, gimana? logat Jepang itu. Bisa dirokan Mas Rosid? Hah? Bisa dirokannya Jepang. Ya itu kan memang kebetulan Teman dari mana gitu loh? orang Indonesia yang kerja di sana gitu. Oh, bukan Iya. Nippon asli. Bukan ya, tapi Sudah warga negara sana, jadi logatnya sudah Jepang sekali kalau contoh yang itu. ginilah ya. Sabata itu coba kita perbaiki yang masih sulit. Sabata gitu. Oh, sudah. Itu belakangnya- sudah kadung Jepangnya kelihatan banget gitu Nah, ya. itulah di situ. Iya. Gitu. Tapi kan itu sebagai tantangan bagi ustadz maupun ustadzah Iya. di akademi ini kan. Kita udah ngelihat kok orang kalau dikasih sesuatu terus kan dia tetap bisa gitu. Jadi kadang seperti itu, kadang enggak gitu loh. Dan Al-Quran kan memang tidak hanya untuk orang Indonesia. Iya, betul. Iya kan, rahmatan lil alamin Betul itu kan Betul ya. bisa untuk suku bangsa mana aja gitu kan. Betul. Ya kita berharap sih teman-teman dari Akademi Waktar ini semakin bisa berkembang, apa yang sudah dirintis sama Mbak Lisa dan Mas Rosid ya. Iya. Bahwa tidak mudah untuk melakukan sebuah perjuangan, tidak mudah untuk melakukan sebuah perubahan, apalagi itu untuk perubahan dan pengajaran di jalan Allah. Butuh sangat effort yang luar biasa gitu kan. Jangankan untuk Al-Quran, untuk hal yang lebih simpel aja kadang-kadang kita sulit untuk berubah. Tapi yakinlah ketika kita memiliki kemauan untuk berubah, insya Allah jalan terlalu terbuka. Amin. Sukses terus Mbak Lisa serta Mas Rosid ya untuk Akademi Waktarnya. Semoga ke depan ini semakin banyak memberikan warna dan semakin banyak juga orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tartil gitu kan. Betul. Dengan Baik teman-teman Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, demikian bincang-bincang hari ini bersama Mas Rosid Muhammadi dan Mbak Lisa Luciana. Ini tadi ada yang mungkin nanya, kok kayak suami istri ya? Ini suami istri beneran gitu kan? Perlu Masih buka buku nikahnya? Enggak, nanti nggak ada penghulunya gitu kan. Jadi saya mengenal betul Mas Rosid dan Mbak Lisa sudah lama memang bergerak di bidang-bidang seperti ini, sudah menjadi keseharian dari masa kecilnya gitu. Dan semoga apa yang dilakukan nanti bisa dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Teman-teman jangan lupa ya, ketika kita belum bisa belajar Al-Quran, belum bisa baca Al-Quran, jangan malu, jangan semakin jauh dari Al-Quran, justru mendekatlah kita belajar. Ingat episode kemarin, gradul tidak masalah, tapi itu menjadi sarana kita untuk belajar ke arah yang lebih baik. Demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.